manusia pasti memiliki otak. Otak merupakan organ paling dominan yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Ada banyak fakta mengenai otak. Di antaranya, 1. Otak manusia terdiri dari 100 miliar neuron atau saraf. Yang kedua, dari 75% otak manusia terbuat dari air. Yang ketiga, ketika beraktivitas, otak akan menghasilkan kekuatan sekitar 10-23 watt. Yang keempat, para ilmuwan menemukan bahwa otak perempuan dan laki-laki menunjukkan reaksi berbeda terhadap rasa sakit. Yang keenam, otak menggunakan 20% total oksigen yang berada di tubuh. Yang ketujuh, informasi di otak ditransfer sejauh 268 mil per jam. Namun, ketika Anda mabuk, kecepatan pun akan melemah. 8. Otak tidak mempunyai reseptor sakit, maka dari itu, otak tidak pernah merasakan sakit. Yang ke-9, meskipun otak hanya memiliki berat 2% dari tubuh, otak mampu mengonsumsi 20-30% kalori di dalam. Nah, karena itu kecerdasan manusia bersumber dari kemampuan otaknya. Itulah yang membedakan kita dari hewan dan tumbuhan. Peran otak dalam komunikasi manusia terletak dalam pengendalian dan pengaturan proses berbahasa yang bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antar penutur dan bersifat bolak-balik antar pendengar. Hal ini yang memungkinkan seorang penutur kemudian bisa menjadi seorang pendengar dan seorang pendengar pun kemudian bisa menjadi seorang penutur. Proses tersebut terjadi secara bergantian yang secara teoritis berjalan terlalu lama dan panjang. Namun sebenarnya dapat berlangsung dalam waktu singkat dan cepat karena dikendalikan oleh otak. Selanjutnya, fase perkembangan otak manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, fase perkembangan ukuran yang tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa serta yang ditemukan di Cina. Yang kedua, adanya perubahan di organisasi pada otak yang terjadi pada masa pra-Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Yang ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui corpus callosum. 4. Munculnya dua hemisfer yang asimetris, yakni hemisfer kanan yang mengatur motorik sisi kiri tubuh serta berperan dalam emosi dan kemampuan. Kemudian hemisfer kiri yang mengatur motorik sisi kanan tubuh. Dua fase terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Hubungan antara otak dan bahasa awalnya ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Hal ini dikemukakan oleh Edwin Smith, seorang ilmuwan Amerika yang menemukan lembar papirus pada tahun 1862 yang menyebutkan adanya 48 kasus yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan kasus ke-22 menjelaskan tentang kerusakan otak akibat cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara atau apasia. Terus, apa sih yang dimaksud dengan apasia itu? Apasia adalah hilangnya kemampuan berbicara dan berbahasa akibat cedera otak. Contohnya, Broca's apasia yang berakibat pada kemunduran kemampuan baca tulis, keraguan berbicara, dan bahkan ada beberapa kasus muncul, yakni gagap. Namun demikian, kemampuan memahami bahasa tidak bermasalah.
Adapun pada Wernicke's apasia, penderitanya akan mengalami kesulitan dalam mengolah masukan linguistik. Meskipun secara umum kemampuan baca tulis tidak terlalu berpengaruh. Penderita Wernicke's apasia lebih fasih daripada penderita Broca's apasia. Namun demikian, cara bicaranya cenderung bergumam dan tidak jelas kemana arah pembicaraan yang dimaksudnya. Hubungan antara bahasa dan pikiran tampak dari adanya kemampuan dan ketidakmampuan berbahasa yang terkait dengan peranan otak, baik hemisfer kiri maupun kanan, yang mengelola masukan linguistik.